Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullahu taala. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang adab bertanya kepada guru, kepada Syekh. Al-adab fi su'ali Syekh. Di halaman berapa ini kalau di kitab antum? Halaman 38 ya. Jadi silakan dibuka halaman 38, al-adab fi su'ali asy-syaikhi. Nah, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ayyid atau Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i. Beliau mengutip perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Jami'. Kata beliau, qala Al-Khatibul Baghdadiyu rahimahullahu fil Jami'i wa minal adabi, dan di antara adab ya seorang talib adalah idza rawal muhaddisu hadisan, apabila seorang muhaddis ini guru yang menyampaikan hadis ya, menyampaikan suatu hadis, fa arada lit talibi fi khilalihi syai'un arada su'ala anhu, lalu muncul arada itu muncul, nampak, li talib bagi seorang talib, fi khilalihi di tengah-tengah si guru tadi menyampaikan suatu hadis ya, muncul apa? Sesuatu, arada su'al anhu, yang ingin ditanyakan oleh si talib tadi, oleh si murid tadi. Jadi ketika gurunya menyampaikan suatu hadis, lalu muncul pertanyaan, muncul di benak si talib pertanyaan. Nah, maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, alla yas'ala anhu fitilkal hal. Janganlah si talib tadi bertanya kepada gurunya saat guru itu menyampaikan suatu hadis. Menyampaikan materi itu jangan ditanya dulu. Gitu. Jadi kalau seorang guru menyampaikan materi gitu ya. Kalau di sini hadis ya, atau yang lain ya, materi yang dikajikan, lalu muncul ada pertanyaan di benak talib. Adabnya alla yas'ala anhu fitilkal hal. Jangan bertanya dalam keadaan ketika materi sedang disampaikan. Nah, ini adab. Biasanya kita sering kita langgar nggak adab ini? Ya, ini baru nyampe ilmu ya nih ya. Nah, kita sering ngotong gitu. Nah, itu adabnya nggak ada itu aslinya. Walaupun mungkin alasan macam-macam dibuat supaya nggak ngantuk dan lain-lain kan. Nah, tapi itu menunjukkan qalilul adab. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, bal yasbiru hatta yunhiyar rawi hadisahu. Yang harus dilakukan oleh seorang talib, sabar sampai si perawi hadis tadi, si guru tadi menyelesaikan, menyampaikan, menuntaskan materinya, pelajaran hadisnya. Baru kalau sudah tuntas, summa yas'alu amma uridolahu. Baru kalau sudah rampung, nah kalau misalnya ini sementara yang kita bisa bahas, selebihnya bapak-bapak dan sekalian barangkali ada yang mau bertanya, nah baru itu muncul di situ. Kalau sudah selesai. Nah, ini adab.
Nah, kita yang sudah bertahun-tahun ngaji harus ngerti ini. Ya, kalau belum ngerti maka malam ini kita pelajari. Ya. Jangan tanya kalau belum rampung. Loh, gurunya aja menjawab kok. Ya, karena mungkin nggak enak gurunya mau melarang ya. Menghormati yang nanya. Sebenarnya mau ngasih tahu, cuman nggak enak. Nah, itu. Nah, maka ilmu ini perlu ya kita garis bawahi ya. Maka waliyajtani bi at-talibu su'alal muhaddisi idza kana qalbuhu masghulan. Hendaklah seorang talib itu menjauhi bertanya kepada al-muhaddis. Muhaddis itu orang yang menyampaikan hadis atau guru gitu ya. Idza kana qalbuhu masghulan. Jika hatinya sedang sibuk menyampaikan. Itu dijauhi, jangan ditanya. Wala yambagi ayyas'alahu. Ya, di situ ditulis al-hadis atau at-tahdis. At-tahdis ya. Lebih pas al-hadis ya. Wala yambagi ayyas'alahul hadisa wa huwa qaimun. Maksudnya tidaklah pantas seorang murid itu bertanya kepada gurunya wa huwa qaimun. Nah, sementara dia sedang berdiri. Wala wa huwa yamshi, dan juga tidaklah pantas ketika dia sedang berjalan, kecuali mungkin si guru itu mengizinkan gitu ya. Tapi kalau tidak ngomong ya sebaiknya kita sebagai murid tidak bertanya saat si guru itu sedang berdiri atau sedang berjalan. Li'anna likulli maqamin maqalan, karena setiap tempat ada kata-kata yang tepat. Likulli maqamin maqalan wa likulli maqalin maqaman. Dan setiap kata-kata ada tempatnya yang pas gitu ya. Sebenarnya gitu ya, ada lengkapnya. Likulli maqam, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Jadi setiap tempat ada kata-kata yang tepat dan setiap kata-kata ada tempatnya yang tepat. Nah, walil hadisi mawadi'u ya makhsusatun. Dan ya untuk bertanya ya tentang suatu hadis ada tempat yang khusus. Duna at-turuqati wal amakinid daniyah. Bukan di jalan, bukan pula di tempat-tempat yang hina ya. Ada tempatnya khusus di majelis ilmu gitu. Itu ya yang disampaikan oleh Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i ya di paragraf ketiga itu. Kemudian waqala Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala wa mata ashkala syai'un minal hadisi ala talibi sabara. Kapan saja ada kesulitan, ada sesuatu yang muskil ya dari hadis yang sedang dibahas bagi seorang talib, misalnya seorang guru menyampaikan suatu hadis lalu ada hal yang muskil yang menimbulkan pertanyaan pada benak si talib tersebut, maka sabara, bersabarlah hatta yantahiyal hadis, sampai pembahasan hadis itu selesai. Nah, kalau sudah rampung, summa kemudian yastabhimu as-syaikh. Kemudian si talib tadi boleh ya, meminta ya, pemahaman agar bisa lebih paham kepada syekh, kepada guru, bi adabin walutfin, dengan adab dan kelembutan. Wala yaqta'u alaihi fi wasatil hadis. Jangan memotong pembicaraan guru ketika dia sedang di tengah-tengah menyampaikan suatu hadis ya, suatu pembahasan. Jangan di-cut, jangan dipotong. Itu. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Perkataan ini dikutip oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Juz' As-Sani Safha 277 ya.
Juz kedua halaman 277. Nah, sementara Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, beliau mengatakan di halaman 102, wa yambagi aidan lil muta'allimi an yaltifa bisuali, dan sudah sepatutnya juga bagi seorang muta'allim, itu seorang talib, nama lain talib al-muta'allim, penuntut ilmu, an yaltofa bisual, untuk bertanya dengan lembut gitu. Wa yarfaqa bimuallimi, dan juga bersikap lembut kepada gurunya. Wala yas'aluhu fi halatid dojar, janganlah bertanya si talib tadi, si murid ini, kepada gurunya dalam keadaan ketika gurunya sedang kesal, au malal, ketika sedang bosan, au godob, ketika sedang marah, au godobin, fi halati dojarin, au malalin, au godobin. Nah, dalam keadaan itu jangan ditanya, li alla yatasawwara khilafal haq, supaya tidak terjadi ya yang bertentangan dengan kebenaran. Karena ketika si guru itu sedang dalam keadaan bosan atau marah ditanya, nanti jawabannya malah bertentangan dengan al-haq. Nah, ini kan bahaya. Ma'a tasawwusi zihni. Nah, bersamaan ada gangguan di pikirannya karena lagi tidak tenang si guru ini. Lalu kok ditanya-tanya. Nah, akhirnya nanti jawabannya tidak sesuai dengan hak. Nah, itu bahayanya. Atau ya wa aqallul halat, atau setidak-tidaknya ya keadaan paling ringan, keadaan buruk paling ringan apa? Kalau si murid bertanya kepada guru dalam keadaan yang tidak pas. Wa aqallul halat an yaqal jawabu naqisan. Nanti jawabannya jadi tidak sempurna, jadi kurang. Nah, itu bahayanya. Kemudian wa idza ra'ahu mukhti'an fi syai'in fala yasrahu bil khata' bal yunabbihuhu bi surati muta'allimin wasailin. Apabila si talib memandang ada kesalahan pada sesuatu yang disampaikan gurunya, ada kesalahan, jangan ya yasrah bil khata'. Jangan terang-terangan dia mengatakan salah. Nah, maaf, antum salah. Nah, jangan begitu. Tidak boleh seperti itu. Walaupun mungkin faktanya si guru itu salah. Kan namanya manusia ya. Tidak ada yang maksum. Sehebat apapun seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, potensi untuk melakukan kesalahan, menyampaikan kesalahan ada, selalu terbuka. Maka kita sebagai murid jangan langsung salah ini, antum salah. Lah, bal yunabbihuhu bi surati muta'allimin wasailin. Tapi ingatkan dia dengan kedudukan kita sebagai seorang muta'allim, seorang penuntut ilmu atau seorang penanya. Afwan Ustadz gitu, saya membaca di kitab ini misalnya, masalah ini kok seperti ini, nah gitu. Karena kita ngerasa nih yang disampaikan Ustadz salah misalnya ya. Lalu kita tidak langsung bilang, oh antum salah, jangan. Tapi tadi ya ingatkan, tapi dengan cara kita, posisi kita tetap sebagai seorang muta'allim, sebagai sa'il. Nah, dengan cara halus gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan nah, andai kata ya guru itu di dalam menyampaikan ilmu ada kesalahan, maka kita sebagai murid jangan terburu-buru ya untuk menganggap itu ada suatu kesalahan. Nah, itu. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang thalib ketika kita sebagai thalib merasa, wah ini kok ada yang
salah gitu, ada yang janggal ya. Nah, itu harus betul-betul kita teliti dulu. Jangan-jangan ilmunya belum nyampe ke kita gitu. Sehingga kita merasa wah ini salah gitu. Padahal sebenarnya yang disampaikan oleh guru kita itu jelas dasarnya. Cuman karena kita belum tahu lalu tiba-tiba kita wah ini salah nih. Nah, itu harus kita koreksi diri kita sendiri. Yakinkan betul bahwa emang yang disampaikan oleh sang guru itu keliru. Kita harus yakin, jangan ragu-ragu. Maksudnya jangan dalam keadaan kita ragu-ragu gitu. Nah, itu. Kita harus yakin betul bahwa memang maksudnya mantapkan dulu bahwa ilmu yang sampai ke kita itu kokoh. Nah, lalu ketika kita mau menyampaikan tadi ya dengan lembut kepada guru kita, mengingatkan bahwa memang yang beliau sampaikan misalnya keliru, nah itu kita sudah mantap dengan ilmu yang kita sampaikan. Nah, kalau kita ragu-ragu ya jangan, kita mantapkan dulu. Nah, itu diantaranya adab kalau toh memang kita mau mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita keliru ya. Itu Bapak-bapak dan jemaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu masalah itu dibahas ya di dalam kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm karya Syekh Al-Utsaimin ya. Tadi ketika guru kita salah misalnya. Nah, kemudian Al-Imam As-Sa'di udah tadi ya. Nah, lalu komentar dari Syekh Aid atau Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah taala kata beliau apa? Hadzal adab muhimmun. Ini adab ini penting. Adab waktu bertanya. Li'anna man yas'ala as-saykha fi hali at-tasawwusi ya, fi hali tasawwusi zihni masalan qad yahruju as-saykhu. Karena barang siapa yang bertanya kepada guru dalam keadaan ada gangguan ya, di pikirannya, sibuk pikirannya misalnya, itu kadang atau seringkali memberatkan si guru itu. Jadi beban gitu. Jadi harajnya. Dan wa yakunul jawabu naqison. Nanti jawabannya jadi tidak sempurna, jadi kurang. Atau wa illam yakun, jika tidak demikian, maksudnya jawabannya tetap sempurna, fafihi mu'adzatu lisyaikh. Maka dalam sikap murid bertanya ketika masih sibuk si guru tersebut, itu bisa menyakiti si guru. Mu'adzatu syaikh. Nah, haitsu la yuhibbu fi hadhil hal ayyas'ala. Di mana si guru itu sebenarnya nggak senang ya, tidak senang fi hadhil hal, di dalam keadaan ini an yus'ala, untuk ditanya. Nah, pada umumnya tentu setiap guru ketika sedang menyampaikan tiba-tiba dipotong itu nggak senang pada umumnya. Cuman sikapnya mungkin beda-beda ya. Kalau muridnya memang belum tahu ilmunya ya itu tetap dijawab. Tapi kalau sudah tahu kemungkinan akan ditegur kan gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian wa in kana as-su'alu was-saykhu yulqid darsa fa yuqati'uhu kama yahsulu min ba'dihim. Jika pertanyaan ya dilontarkan dan guru sedang menyampaikan pelajaran lalu dipotong, tiba-tiba dipotong sebagaimana terjadi pada sebagian mereka, fahadza, maka perbuatan memotong guru yang sedang menyampaikan materi itu yusabbibu, menyebabkan ya tadyi al-faidati alal hadirin wal mustami'in, menyebabkan hilangnya faidah ya yang akan disampaikan kepada orang-orang yang hadir, orang-orang yang mendengarkan yang lain. Misalnya lagi kajian seperti ini, tiba-tiba ada 1-2 nanya gitu, memotong. Nanti akan ada faidah yang hilang, yang tidak didapatkan oleh yang lain, yang hadir, yang mendengarkan. Itu. Li'annahu rubbama sara'a
as-saykhu fi dzikri faidatin au mas'alatin. Ya. Karena sesungguhnya bisa jadi rubbama ya, sara'a as-saykhu, si syekh itu, si guru itu semua mau menjelaskan ya. Fi dzikri faidatin, mau menjelaskan faidah au mas'alatin atau masalah, tapi fa'aradahu as-sailu. Tiba-tiba diputus gitu ya, ditentang oleh orang yang bertanya. Akhirnya apa yang terjadi? Panasiyaha, si guru jadi lupa mau menyampaikan faidah karena keburu dipotong sama yang nanya. Bahkan au tarokaha, atau bahkan ditinggalkan, sudah deh nggak usah saya sampaikan kan itu gurunya akhirnya. Karena sudah dipotong duluan. Wa hadza yahsulu katsiran, dan ini banyak terjadi. Di majelis-majelis ilmu itu banyak terjadi, tentu ya disebabkan karena apa? Murid yang tidak tahu adab. Kalau tahu semua insya Allah tidak terjadi. Kalau ada, kadang-kadang ada murid yang tidak tahu adab di dalam majelis. Wa rubbama kana as-saykhu mu'addan ay yadhkura ma sa'ala anhu lisailin. Bisa jadi sebenarnya si guru itu sudah menyiapkan untuk menjelaskan an yadhkura ya ma sa'ala anhu lisailin. Apa yang ditanyakan oleh orang yang tanya itu. Sebenarnya si guru itu mau menjelaskan, tiba-tiba dipotong gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Sebenarnya udah mau ngomong itu, dipotong. Nah, itu. Nah, maka murid yang tiba-tiba motong itu, walakinnahu al-ajal. Ini adalah sikap tergesa-gesa, wakilatus sabr, dan ya, sedikitnya kesabaran. Menunjukkan si tolib tadi tergesa-gesa dan tidak sabar dia. Nah, harusnya bersabar. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, wa ba'duhum yas'alu as-saykha fi waqtil akli masalan. Nah, ini. Dan sebagian murid-murid itu bertanya kepada guru di waktu sedang makan, contohnya. Waktu makan ada pertanyaan. Wa ka'annahu ma wajada waqtan illa hadza. Seakan-akan dia tidak mendapatkan ada waktu kecuali waktu makan, seakan-akan. Sehingga sedang makan pun diberondong pertanyaan kan itu. Nah, ini juga tidak sesuai adab gitu ya. Gitu. Wa kadzalika su'alu amma yanfa'u wa anil aham. Demikian juga pertanyaan ya itu harusnya tentang sesuatu yang bermanfaat dan tentang sesuatu yang sangat penting. Wa bi husni ibaratin, dengan ungkapan yang bagus. Wa bi qasdi ta'allumi la ta'jizi, dan tujuan nanya itu ya untuk belajar, untuk yang tadinya nggak tahu jadi tahu, bukan untuk melemahkan guru. Kadang-kadang kan ada orang nanya untuk mencari kelemahan. Wah, ini qalilul adab, tak beradab tuh ya. Kan ada orang nanya untuk mencari kelemahan. Aku wis ngerti. Nah, coba dia ngerti nggak apa yang aku tahu? Wah, ini bahaya kayak gitu itu. Nggak berkah nanti ilmunya. Nguji ya. Karena kita sebagai murid merasa sudah tahu. Iki ngerti orang iki. Nah, itu nggak boleh tujuan seperti itu. Di qasdi ta'jiz ya. Kalau kita udah tahu ya nggak usah nanya gitu. Kecuali apa yang disampaikan oleh si guru tadi mungkin bertentangan dengan pengetahuan kita misalnya. Nah, itu bisa diklarifikasi, tapi nanti setelah selesai. Bukan untuk melemahkan, untuk mencari kelemahan. Oh, ternyata ilmuku lebih tinggi daripada dia. Nah, nanti akhirnya seperti itu. Nah, ini pasti nggak akan berkah ilmu thalib yang seperti itu. Nah, au ghairu dzalika minan nawaya al-fasidah, atau selain itu dari niat-niat yang rusak. Jadi niat bertanya itu rusak. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kesimpulannya al-khulasah ya, ringkasan dari tadi semua itu. Nah, maka tahayyanu waqtin lis-su'ali yunasibuhu minal adab.
mencari waktu untuk bertanya yang sesuai itu adalah bagian daripada adab. Jadi harus cari waktu yang pas gitu, dalam bertanya itu. Tadi jangan ketika sedang berjalan, kecuali tadi ya, memang diizinkan padahal siapa yang mau tanya misalnya. Ketika sedang berdiri, cari, atau ketika sedang si guru tadi menyampaikan materi, atau ketika sedang makan, itu menurut ya penjelasan dalam kitab ini itu nggak pas bertanya ketika sedang makan. Nah, coba lihat yang terakhir, paragraf terakhir. Wa qala as-Syaikh Ibnu al-Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarhil Hilyah, Hilyatu Talibil Ilm ya, karya Syekh Bakar bin Zaid. Apa kata saya Ibnu Utsaimin? Masalan contoh ya, fi majlisin kabirin, di majelis yang besar, tas'alu ba'dun nas. Ya. Hatta idza jalasu 'alal ma'idati aksarul as'ilah. Ya. Jadi sebagian orang bertanya sehingga idza jalasu 'alal ma'idah, ketika mereka duduk di depan meja hidangan, lebih banyak lagi pertanyaan, aksarul as'ilah. Hada yas'al, ini bertanya. Fa'idan taha sa'ala akhor. Kalau yang tadi bertanya sudah selesai, nanya lagi yang lain. Fa'idan taha sa'ala salisun. Sudah yang kedua selesai nanya, yang ketiga tanya lagi. Wa hakadha hatta yakhruja as-saykhu wa lam ya'kul at-ta'am. Begini yang terjadi sampai ketika keluar gurunya sendiri nggak makan. Sementara murid-muridnya makan. Sayanya nggak bisa makan gitu ya. Nah, ini termasuk qalilul adab seperti itu. Harusnya makan dulu bareng-bareng, habis makan baru gitu. Nah ini muridnya pada makan, sayanya ditanya terus, saya nggak, muridnya udah rampung semua makan, sayanya belum makan. Nah ini termasuk bukan bagian daripada adab. Nah bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum, kata saya Ibnu al-Utsaimin rahimahullah. Nah karena mungkin beliau mengalami situasi seperti ini, maka beliau menjelaskan. Nah, kemudian ada tambahan faedah yang perlu kami sampaikan ya dari kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm karya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, kata beliau. Nah, jadi dalam bertanya itu perhatikanlah 4 perkara ya. Yang pertama, al-fikru fi su'alihi limadza yas'al. Pikirkan ketika ada seorang thalib mau bertanya, dia harus mikir dulu, kenapa saya tanya? Gitu. Kenapa kok saya harus tanya ini? Nah, maka fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquh wa ta'alluma. Nah, sehingga nanti kalau dia udah tanya dulu, tujuan dia tanya itu memang untuk memperdalam ilmu, untuk belajar. La at-ta'annuta wa la tahakkuma. Bukan untuk ta'annut itu bertanya tapi untuk mempertahankan keyakinan dia sendiri. Kan ada kadang-kadang orang tanya karena dia ingin mempertahankan keyakinan dia. Kalau yang jawab ternyata jawabannya tidak sesuai keyakinan dia, dia menolak. Tapi kalau sesuai, Nah, ada nggak orang nanya begitu? Ada, bukan cari ilmu, bukan. Untuk mempertahankan apa yang dia yakini selama ini. Nah, atau untuk merendahkan tadi. Nah, itu jangan. Maka fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi, ini kata saya Al-Utsaimin, sesungguhnya orang yang buruk tujuannya dalam dia bertanya, yuhramu barokatal ilm, dia akan terhalang mendapatkan keberkahan ilmu, nanti ilmu nggak berkah. Kalau tujuan dia tanya nggak benar. Wa yumna'u manfaatuh, dan dia akan terhalang dari mendapatkan manfaat ilmu. Nah, sebelum tanya dulu, kenapa sih saya tanya ini gitu. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua apa? At-tafattunu ilama yas'alu anhu fala tas'al amma la naf'a fihi. Dia pahami dulu. Apa yang mau dia tanyakan tuh pahami. Jangan sampai dia bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Imma bin nadhari ila halika au bin nadhari ilal mas'alati nafsiha. Nah, bisa jadi dengan cara kita lihat, perhatikan keadaan kita sendiri, atau kita perhatikan masalah yang akan kita tanyakan itu sendiri.
Nah, ini prinsip kedua ya dalam bertanya. Yang ketiga, al-aslu salis al-intibahu ila salahiyati hadisaihi ijabati an su'alih. Ya. Memperhatikan keadaan guru gitu ketika kita akan bertanya. Nah, apakah kira-kira dia dalam keadaan tenang enggak untuk menjawab pertanyaan kita? Maka fala yas'aluhu fi hali tamna'uhu. Janganlah dia bertanya, si murid jangan bertanya kepada guru dalam keadaan yang dia akan terhalang untuk bisa menjawab itu. Misalnya apa? Seperti dalam keadaan dia sedang bersedih hati, atau sedang banyak pikiran, atau sedang berjalan masyan fit thariq aw raqiba sayyaratihi, atau sedang nyopir gitu. Bal yatahayyanu ya tiba nafsihi. Tapi carilah waktu yang pas gitu, ketika keadaannya baik ya si guru tadi. Dan yang terakhir, prinsip keempat ya kata saya Al-Utsaimin dalam bertanya itu adalah tayakkudu sa'il ila kaifiyati su'ali. Hendaknya orang bertanya itu ya dia menyadari, memperhatikan bagaimana cara bertanya. Nah, bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibah, yaitu dengan mengeluarkan pertanyaan dalam bentuk yang baik dan beradab. Nah, fa yuqaddimu du'a li sayhi wa yubajjiluhu fi khitabih. Nah, hendaklah didahulukan doa gitu, mendoakan kebaikan untuk si guru tadi dan memuliakan dalam dia berbicara. Wala takunu mukhatabatuhu lahu kamu khotabatihi ahlas suki wa akhlatal awam. Jangan sampai, terakhir ini, omongan kita sebagai seorang murid kepada guru kita seperti kita ngobrol sama orang di pasar, sama orang pada umumnya. Jadi itu biasanya kalau kita lihat ya, di video itu syekh-syekh yang di Saudi kalau ditanya pasti yang nanya mendoakan dulu. Nah, misalnya barakallahu fikum ya syekh. Nah, doakan dulu kebaikan. Nah, gitu. Baru kemudian dia bertanya dengan adab tadi. Nah, itu menurut keterangan saya Al-Utsaimin dalam kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilm ya, untuk melengkapi apa yang ada di kitab Adabut Thalib Ma'asaihi. Ya baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu yang kita bisa bahas ya pada kesempatan malam ini. Gimana ini, kita tutup dulu gitu ya. Kita makan, baru sesi tanya jawab gitu ya, untuk mempraktekkan ilmu ini ya. Jadi kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bab salat ya. Ya. Atau berlaku tidak menyadari. Contohnya misalkan masbuk itu perlu waktu sujud sahwi nggak? Misalkan tahiyatnya lebih dari 2, bisa sholat bisa karena masbuk. Dia 3 kali tahiyat itu perlu sujud sahwi apa enggak? Iya. Ya, 3 tahiyat itu ada tambahan nggak? Sholat isya 3 kali tahiyat itu berarti ada tambahan nggak itu? Oh gitu. Misalnya masbuknya di rakaat kedua, oke siap. Jadi dia imam tasahud awal dia ikut tasahud kan, imam tasahud akhir dia ikut tasahud. Nah dia juga tasahud untuk menyempurnakan rakaat terakhir. Kalau itu enggak perlu sujud sahwi, karena kita sebagai makmum kan mengikuti imam. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti, wala takhtalifu alaih, jangan nyelisih imam gitu. Nah, itu enggak. Misalnya gimana konkretnya? Contoh?
bacaan, misalnya salah bacaan gitu. Dia membaca surah misalnya gini ya. Dia membaca surah At-Tin misalnya. Illal wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan gak nyambung itu kan? Nah, terus imam tiba-tiba Allahu Akbar. Ada kayak gitu ada. Nah, itu gimana? Apakah sujud sahwi atau tidak? Tidak. Nah, kesalahan bacaan itu harusnya di al-fatah, di patah. Kalau memungkinkan kita sebagai makmum melakukan patah itu memberitahu imam bahwa itu salah gitu. Cuman patah pun ada adabnya. Tunggu sampai imam dia ngerasa ragu. Nah, yang repot memang ketika imam yakin itu benar padahal salah. Iya kan ada yang kayak gitu. Sebenarnya salah, cuman dia kayak nggak ngerasa salah. Itu bagaimana? Nah, kalau dia tidak sengaja, maka itu tidak merusak sholat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Karena bacaan surah itu kan ringan, karena dia sunnah. Sama dia tidak sengaja melakukannya, maka tidak ada masalah. Yaitu. Bacaan sujud sahwi itu sama nggak sama sholat biasa? Jawabannya sama. Karena tidak ada, dulu memang nggak tahu kalau antum ya. Kalau saya dulu diajarin waktu kecil, bacaan zikir sujud sahwi itu subhana man la yanamu wala yashu. Gitu nggak dulu waktu kecil? Gitu ya. Nah, subhana man la yanamu wala yashu. Secara arti ini relevan, ya kan? Cocok lah gitu. Artinya apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tak pernah lupa. Itu cocok secara makna. Tapi masalahnya tidak ada hadisnya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa dulu Nabi mengajarkan sahabat untuk membaca doa itu. Nah, maka terus gimana? Ada ustadz ya. Akhirnya beliau berkesimpulan kalau begitu berarti sujud sahwi itu nggak usah baca apa-apa. Itu ada. Bahkan beliau menulis buku tentang sujud sahwi dan kesimpulan beliau bahwa dosennya, beliau salah satu dosen ya, di salah satu perguruan tinggi di Jogja ini, di buku beliau ya yang membahas sujud sahwi. Jadi waktu sujud sahwi itu nggak ada doa karena nggak ada riwayat. Nah, tapi kalau kita baca dengan seksama sebenarnya ada hadis ya yang mengisyaratkan bahwa doa sujud sahwi itu sama dengan sujud di dalam sholat kita. Nah, jadi kata Nabi ya, ketika seseorang lupa, nah, kemudian nanti summa yasjudu sajdataini misla sujudihi fi shalah au atwal, kata Nabi. Nah, kemudian dia nanti sujud sajdataini, 2 kali sujud, misla sujudihi fi shalah. Nah, ada kalimat misla sujudihi fi shalah, seperti sujudnya dia di dalam salat. Au atwal, atau lebih panjang. Nah, saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan dalam kitab Minhatul Alam, kata misla sujudihi fi shalah itu mengisyaratkan bahwa bacaan waktu sujud sahwi ya sama seperti bacaan sujud di dalam sholat. Itu Pak Warno. Jadi ada, tapi bacaannya sama. Ya, subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli boleh, allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu juga boleh. Yaitu ada banyak variasi yang kita bisa baca dalam sujud sholat. Yaitu Pak Warno. Ada sama dengan bacaan dalam sujud dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Ya, Pak. Ya, monggo. Ciri-ciri ilmu yang berkah itu apa? Ilmu yang berkah
ciri-cirinya ya ilmu itu bisa dia sampaikan. Ya, tersampaikan. Dia dapat ilmu lalu dia ya mengamalkan, jelas itu ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang diamalkan. Nah, berkah lebih dari itu. Nah, kalau kita diajarkan Nabi untuk berdoa, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nah, ilman nafi'a itu ilmu yang jadi amal, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang berkah, ya dia selalu bertambah ilmunya, terus ilmu itu menjadi kebaikan untuk dirinya, tersampaikan kepada banyak orang, entah lewat tulisan dia atau lewat majlis dan seterusnya. Itu diantara tanda keberkahan ilmu. Dan banyak orang merasa tercerahkan dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang ilmunya berkah itu. Itu bagus. Kan keberkahan itu bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair ya. Jadi banyak kebaikan yang didapatkan dengan ilmunya itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Fadol, Mas Anin. Tadi kita bisa bilang pada posisi Ustaz. Waalaikum barakallah. Nah. Hadis Jibril Ustaz. Jibril itu kan itu apa? Tentang Tanya itu ya. ya, Nabi. Itu berarti di situ niat apa Ustaz? Ingin mengajarkan atau bagaimana Ustaz? Apakah termasuk yang larangan itu? Oke. Ya, baik. Wa iyyakum fa jazakumullahu khairan. Nah, ada hadis Jibril yang masyhur itu, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril tentang 5 perkara ya, tentang mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan, wa ma tasa'ah, wa ma alamatu sa'ah. Nah, Nabi mengatakan ya, itu adalah Jibril yu'allimukum an dinikum. Nabi mengatakan kepada Umar ibn Khattab ya, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah Jibril. Yang tadi bertanya itu adalah Jibril. Yu'allimukum an dinikum. Mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, berarti tujuan malaikat Jibril itu adalah ya bertanya, tapi untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Dan itu bisa saja dilakukan. Misal gini, kita sebagai thalib nih, yang kita lihat ada di antara jamaah ini yang nggak ngerti. Cuman kan kalau kita yang ngomong mungkin dia nggak mau dengerin kan. Kalau kita sendiri yang ngomong, teman-teman kita nggak mau denger. Tapi kalau yang menyampaikan seorang ustadz misalnya, dia mau denger. Nah akhirnya kita sudah tahu, tapi kita ingin menyampaikan kepada teman-teman kita, nah ilmu yang kita sudah tahu, tapi lewat lisan ustadz gitu. Itu boleh. Sebagaimana malaikat Jibril ingin menyampaikan ilmu tapi lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan itu keutamaan. Nah, cuman repotnya jika jawaban ustadz itu tidak sesuai dengan ilmu yang kita sudah sampai gitu. Itu repotnya. Itu maka harus kalau mau begitu ya secara manhaj harus tahu kita sama gitu ya. Nah, supaya tidak amburadul itu. Nanti kalau ternyata jawabannya tidak sesuai sunnah yang kita ketahui, bisa berantakan. Nah itu kita harus tahu ini guru kita nih yang kita tanya secara akidah bagaimana, secara manhaj bagaimana. Jadi itu kalau tidak tadi bahaya kan. Nah dan itu keutamaan karena apa? Nah di antara kesimpulan dari hadis Jibril itu adalah apa? Al musabbibu kal mubashir. Al musabbibu kal mubashir. Orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu yang baik atau buruk sekaligus sama aja sebenarnya, maka dia seperti pelakunya langsung. Al-musabbibu kal mubashir. Kita sebagai thalib bertanya kepada guru kita kan. Dengan pertanyaan kita tersampaikanlah ilmu ya kepada teman-teman kita, dan akhirnya ilmu itu jadi merubah cara pandang teman kita yang tadinya nggak baik jadi baik kan. Memang yang menyampaikan mungkin lisan guru kita, tapi sebenarnya kita yang menjadi sebab tersampaikannya ilmu itu. Maka pahala yang kita dapatkan sebagai thalib dengan bertanya itu sama seperti pahala guru yang menyampaikan itu. Nah itu kalau dalam kebaikan ya.
al-musabbibu kal mubashir. Dalam keburukan juga begitu. Jadi suatu perbuatan yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, keburukan misalnya, maka ya dia seperti pelaku keburukan itu sendiri. Ya, contoh gampang ini. Ada seorang wanita diperkosa oleh seorang laki-laki di tengah-tengah jalan, sepi. Apa sebabnya? Karena dia pakai pakaian seksi, pakaian minim, ketat. Nah, yang salah siapa tuh? Yang memperkosa atau si perempuan itu? Ya dua-duanya. Tapi coba cara pandang orang sekuler, yang salah siapa? Yang memperkosa. Sebenarnya si wanita itu juga salah, karena dia menjadi sebab terjadinya perbuatan pemerkosaan itu. Kecuali kalau dia wanita berhijab sempurna kok diperkosa, nah itu baru yang salah yang memperkosa. Kalau dia pakaiannya minim, ketat, ya dia menjadi sebab terjadinya perbuatan buruk itu. Nah, al-musabbibu kal mubashir tadi. Ya, orang yang menjadikan sebab terjadinya sesuatu, dia itu seperti pelakunya langsung itu. Nah, maka Jibril itu bertanya, tapi beliau menjadi sebab tersampaikannya ilmu itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu boleh kalau seperti itu. Boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tinggal 5 menit? Ya, 2 lagi silakan. Dalam Al-Quran itu sering dibaca ayat sajdah. Ya. Nah, kemudian mau sujud tilawah itu apakah juga 15 macam bacaannya seperti yang dicontohkan di Al-Quran atau cukup satu macam aja kan? Terima kasih. Sujud tilawah ya. Ya. Pak Wikan sekalian. Wa fiikum barakallah. Tanyakan kan kalau untuk ngobrol sambil makan kan sunnah ya. Ya. Itu kan apakah memang kalau untuk khusus untuk yang tidak saat thalibul ilmi itu aja atau memang apa ya? Di saat-saat lain. Di saat-saat santai lah. Santai aja atau sebenarnya kan kalau saat ngobrol sama tanya itu kan sebenarnya mengamalkan sunnah juga. Iya. Ya, terima kasih. Saya jawab Pak Haris dulu. Kalau sujud tilawah Pak Haris, itu ada riwayat ya, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang doa sujud tilawah. Di antaranya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu. Nah, wa tabarakallahu ahsanal khaliqin, itu di antaranya. Itu ada riwayat ya yang menjelaskan doa waktu sujud tilawah. Berarti ya itu doanya sujud tilawah. Ada beberapa. Ada doa yang didapatkan oleh sahabat dalam mimpinya. Jadi ketika dia tidur mimpi gitu. Ada pohon bersujud, lalu pohon itu berdoa. Nah, pohon itu berdoa, lalu disampaikan keesokan harinya kepada Nabi SAW. Nah, terus Nabi mengiyakan doa itu dan bahkan beliau mempraktekkan doa itu. Ada. Nah, di kitab Minatul Alam disebutkan ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa waktu sujud tilawah itu. Jadi beda dengan sujud sholat ya. Walaupun ada memang sebagian ulama ya sama juga bisa sama sujudnya dengan doa sujudnya waktu kita sujud dalam sholat. Itu. Tapi memang ada riwayat khusus ya. Kalau sujud sawi memang sama sekali nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir ya Pak Wikan tadi, iya bahwa ya Rasul SAW itu waktu makan ngobrol, itu dianggap sebagai sunnah. Imam Ahmad beliau berpendapat begitu, bahwa ngobrol ketika makan itu adalah bagian daripada sunnah. Sama nggak ngobrol dengan bertanya? Beda kan? Ya. Kalau bertanya itu kan yang ditanya harus mikir itu kan. Ya, kalau ngobrol kan nyantai. Kamu kemarin mancing di mana? Nah, terus gimana kerjaan antum? Beres atau enggak dan seterusnya. Nah, coba kalau nanya serius kan, itu dia mikir, dia harus mikir, harus pakai ilmu dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi boleh makan, ngobrol boleh, tapi jangan nanya ilmu gitu maksudnya. Ngobrol boleh. Yang ringan-ringan lah. Kalau ilmu kan berat itu kan. Dia harus, orang yang ditanya, seorang saya harus mikir. Nah, jangan sampai
Kan bahaya kalau dia asal jawab kan. Dia harus berusaha, ada nggak dalilnya, ada nggak ayatnya, ada nggak sunnahnya khususnya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak-bapak dan jauh sekalian, ada 2 menit kalau masih ada yang mau tanya. Silakan Mas Iban. Terkait tanya sama makan tadi ukurannya setiap ulama beda. Karena pernah dengar itu ada yang menyampaikan hadis atau pagi. Apa itu? Tapi babnya bukan tentang ada bertanya sih, tapi terkait tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi ada ulama sambil makan pun juga terima pertanyaan. Iya. Jadi ukurannya beda-beda gitu. Ya tadi itu memberatkan enggak gitu pertanyaannya. Kalau ringan-ringan mungkin bisa ya. Tapi kalau butuh ilmu kan tidak etis juga. Seorang guru dia menjawab dengan ilmu sambil ngunyah kan. Tentu dia harus berhenti kan. Dia harus berhenti. Sementara yang lain-lain pada makan, dia fokus menjawab. Apalagi jika pertanyaannya memang butuh jawaban yang rinci, yang detail dan seterusnya. Kecuali mungkin pertanyaan yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan mungkin bisa saja itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau saya cenderung dengan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Kecuali ya kalau gurunya memang memberi kesempatan seluas-luasnya, karena nggak makan, dia nggak udah kenyang kan, yang lain makan dia nggak makan kan, atau mungkin hanya makan sedikit udah kenyang, itu dalam keadaan seperti itu bisa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini tepat jam 9:15 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.